Sahabatku dimanapun Anda berada, saat ini kehidupan dunia sedang dilanda oleh musibah. Maka disinilah peran kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat kembali bagaimana kehidupan yang sedang terjadi saat ini. Paling tidak kita dapat menyimpulkan beberapa hal. Di antaranya adalah di balik musibah yang Allah berikan, yang Allah titipkan dalam kehidupan kita ini, kita dapat mengambil ibrah bahwa di antaranya yang pertama, kita harus sadari bahwa sisi lain juga kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Allah datangkan sebuah wabah, mengingatkan kembali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingatkan kita kembali kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan wabah yang Allah berikan ini, makhluk yang sangat kecil ini, yang tidak bisa nampak oleh mata tanpa bantuan alat, akan tetapi dunia digoncangkan oleh virus yang bernama virus corona. Bahkan semua orang ketakutan, bahkan semua orang harus bersembunyi, bahkan semua orang merasa takut akan kematian. Saudaraku dimanapun berada, bahwa ini adalah salah satu hal yang sangat luar biasa mengajarkan kepada kita. Kalau makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah titipkan saja kita takut, kalau ciptaannya saja kita takut, bagaimana dengan Maha menciptakan yang menciptakan ciptaannya? Lebih dahsyat lagi. Maka seharusnya itu yang patut harus kita sadari, bahwa dengan adanya virus, dengan adanya wabah ini mengajarkan kita agar kita mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerajaan langit dan bumi ini adalah milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Maka saat inilah momentum kita kembali, jauhkan dari kesombongan, keangkuhan, bahwa manusia ini adalah sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak layak sombong hidup di dunia ini. Kita tidak layak kita hidup angkuh di dunia ini. Karena kehidupan dunia ini adalah hanya sebuah titipan yang Allah titipkan. Bahkan diri kita ini juga Allah titipkan. Agar bagaimana? Atau apakah kita mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kedua, sisi lain yang harus kita syukuri, bahwa dengan wabah ini
mengajarkan kita kepada kebersihan. Betapa tidak, saudaraku? Kalau kita lihat, saudara-saudara, sering kebersihan itu kita abaikan. Sering kebersihan itu kita tidak menghiraukan, seakan tidak ada pentingnya dalam kehidupan kita. Salah satu yang paling utama kebersihan itu adalah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat, tengok kejadian-kejadian hari ini. Kita tengok, saudaraku, ketika mereka berkaitan dengan kehidupan dunia, misalkan hadir dalam sebuah resepsi pernikahan, mereka rapih, gagah, jas, berdasih. Akan tetapi coba kita lihat, ketika mereka menghadiri rumah Allah, menjalankan ibadah rutinitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bahkan tidak sempat mandi, tidak sempat memakai wangi-wangian, padahal itu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal seharusnya itu kita harus menyucikan diri, bukan hanya suci tapi suci lagi menyucikan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran tentang kebersihan ini sudah sejak dulu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita disuruh agar kita menjaga kebersihan ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Inna Allah tayyibun yuhibbut tayyibah, nadhifun yuhibbun nadhafah, karimun yuhibbul karam, jawadun yuhibbul jud. Fanadhifu afniyatakum wala tashabbahu bil yahud. Sesungguhnya Allah baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, karimun yuhibbul karam, murah hati dan menyenangkan kepada kemurahan hati, jawadun yuhibbul judah, indah dan menyenangkan kepada keindahan. Fanadhifu afniyatakum, karena itu bersihkanlah halaman rumahmu. Wala tashabbahu bil yahudi, dan jangan meniru-niru orang-orang Yahudi. Betapa indah pesan Nabi Muhammad SAW bahwa Allah itu suka kepada kebersihan, suka kepada kemurahan hati, suka pada keindahan. Maka kita disuruh agar kita membersihkan halaman rumah kita dan jangan meniru-niru orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi dahulu kala suka menumpukan sampah di halaman rumahnya. Saudaraku dimanapun berada, bahwa hakikatnya kebersihan itu sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hari ini dengan adanya virus corona mengajarkan kita kembali bahwa kita harus menyadari akan kebersihan itu. Ada satu hal yang menarik, hadis yang disampaikan oleh Abu Daud.
man nama wa fi yadihi ghamrun rihun ta'amin wa lam yaghsilhu fa asabahu syai'un min baros fala yalumanna illa nafsa. Barang siapa tidur dan tangannya masih berbau atau masih ada bekas makanan dan tidak dicucinya, lalu terkena sedikit gangguan penyakit kulit, maka janganlah menyalahkan illa nafsahu, kecuali dirinya. Kalau kita tidak menjaga kebersihan, pakaian kita kotor, tubuh kita kotor, maka setelah kita terkena penyakit, jangan salahkan siapa-siapa. Karena yang mendatangkan sakit itu, penyakit tersebut bukan orang lain, atau karena Allah tidak sayang kepada kita. Akan tetapi Nabi katakan karena memang itu adalah kesalahan pribadi kita. Saudaraku, dimanapun berada, yang terakhir, paling tidak corona mengajarkan kepada kita bahwa ketika disuruh isolasi dalam rumah kita, maka di saat itulah kita merenung kembali akan kesalahan-kesalahan diri kita. Bahwa boleh jadi Allah titipkan semua yang terjadi di dalam hidup dan kehidupan ini. Boleh jadi kita sudah lama tak menyentuh kitab sucinya. Mungkin boleh jadi kita sudah lama tak mendatangi rumah Allah. Boleh jadi kita begitu banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau boleh jadi musibah yang terjadi ini sedang Allah menguji keimanan kita, siapakah yang beriman di antara kita. Sebagaimana diungkapkan di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Quran surah Al-Ankabut ayat 2. Saudaraku, orang beriman tidak dibiarkan begitu saja lalu ia mengatakan aku telah beriman kepada Allah sehingga Allah tidak menguji kembali. Akan tetapi Allah menguji kembali siapakah yang masih mendekatkan diri kepada Allah setelah Allah uji. Allah guncangkan dengan sebuah virus yang sangat kecil. Apakah kita masih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah sebaliknya kita menjauhkan diri dari Allah? Mungkin dua hal tersebut yang harus kita pahami, bahwa boleh jadi karena kesalahan kita dan boleh jadi Allah menguji kita. Bahwa segala apapun yang terjadi, kita libatkan Allah di dalam hidup dan kehidupan kita. Jangan sampai kita meyakini wabah ini sesuatu yang sangat menyeramkan. Akan tetapi tidak, saudaraku. Kita diperintahkan agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apapun yang terjadi di dalam hidup dan kehidupan ini, yang mendatangkan kesusahan, yang mampu menghilangkan kesusahan, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi untuk musibah ini, kecuali dengan izin Allah.
memberikan sesuatu, baik itu yang buruk ataupun yang baik. Surah At-Taghabun ayat 11 mengungkapkan bahwa ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Jadi apapun yang terjadi, bentuk musibah apapun yang terjadi dalam hidup dan kehidupan ini, kecuali illa biidznillah, yaitu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudaraku, inilah 3 poin penting yang harus kita sadari. Saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan memasuki bulan suci Ramadan, corona akan hilang daripada bumi kita, khususnya Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun Anda berada, saat ini kehidupan dunia sedang dilanda oleh musibah. Maka disinilah peran kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melihat kembali bagaimana kehidupan yang sedang terjadi saat ini. Paling tidak